Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi bab 4 terkait dengan kurva permintaan penawaran dan harga keseimbangan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat kurva permintaan dan penawaran. Sekarang kita akan mempelajari terkait pergerakan kurva permintaan dan penawarannya. Nah, yang pertama ini kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan kombinasi antara harga dan kuantitas permintaan barang, sehingga pergerakan sepanjang kurva dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Karena tadi kurva ini menunjukkan kombinasi antara harga dan kuantitas, makanya pergerakan sepanjang kurva dipengaruhi oleh harga. Nah, di sini kita coba lihat, di situ sudah ada titik L itu menunjukkan kombinasi permintaan awal, kemudian karena ada kenaikan harga menjadi titik K, makanya dia permintaannya bergeser. Kemudian kalau ada penurunan harga juga begitu, kemudian titik L bergerak menuju ke titik M di situ. Nah, jadi pergerakan sepanjang kurva permintaan ini ya seperti itu, hanya sepanjang dipengaruhi oleh harga. Mempelajari pergerakan tadi, kita akan mempelajari tentang pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan terjadi karena adanya faktor selain harga, karena seperti yang kita tahu pada kehidupan sehari-hari, pada kenyataannya jumlah permintaan itu tidak hanya dipengaruhi oleh harga saja. Nah, di sini ada beberapa pergeseran kurva permintaan. Kita lihat di situ, saya sudah bikin tabelnya ya. Jadi itu bacanya kayak gini. Misalkan yang tabel paling kiri itu kan faktor-faktor yang selain harga. Kemudian yang tabel kedua dari kiri itu tulisannya naik, dan yang ketiga itu turun. Jadi itu bacanya faktor apa itu, pokoknya misalkan jumlah ya jumlah, kemudian misalkan ada kenaikan jumlah penduduk, dia atau naik, itu tulisannya yang di tengah itu dia akan bergeser. Nah, bergesernya kemana? Dia bergesernya ke kanan itu ya, terus yaitu dan seterusnya. Pokoknya itu faktor-faktor yang di sebelah kiri itu faktor yang mempengaruhi pergeseran permintaan, kurva permintaan. Nah, itu cara bacanya tadi. Yang tengah itu misalkan faktor itu naik, itu keadaannya gesernya kemana, itu sesuai dengan yang ada di tabel itu. Silahkan nanti bisa dihafalkan sendiri. Untuk lebih memahaminya, kita lihat di sini contoh pergeseran kurva permintaan. Itu dilihat kurva permintaan awalnya di D0. Perhatikan permintaan sebesar dalam harga itu permintaan sebesar Q0. Q0 di sini ditunjukkan dengan angka 20. Jadi pada awalnya harganya tetap 40.000, permintaan awalnya 20.000, kemudian di daerah tersebut mengalami pertambahan penduduk, sehingga kuantitas barang yang diminta juga meningkat, sehingga kurva permintaannya jadi dari D0 kemudian bergerak menuju D1. Kemudian sebaliknya juga, misalkan terjadi penurunan jumlah penduduk ya, misalkan di sini, atau pendapatan, mungkin kurvanya bergeser ke kiri, jadi dari titik L menuju titik K, maka kurva permintaannya dari D0 menuju D2. Itu tadi pembahasan terkait pergerakan kurva permintaan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang pergerakan sepanjang kurva penawaran. Konsepnya sama seperti kurva permintaan, jadi kurva penawaran adalah kombinasi antara harga dan kuantitas penawaran barang, sehingga pergerakan sepanjang kurva dipengaruhi oleh barang itu sendiri. Coba lihat atau perhatikan kurva yang ada di gambar ibu ini. Nah, yang coba perhatikan ya, itu titik L menunjukkan kombinasi penawaran awal. Kemudian apabila terjadi penurunan harga, maka penawaran juga akan bergerak dari titik L menuju titik K. Kemudian apabila ada kenaikan harga, maka penawaran juga akan naik, sehingga titik L nanti akan bergeser ke titik M, seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya pergeseran kurva penawaran. Nah, ini berbeda dengan kurva permintaan karena faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran juga berbeda dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, itu tapi konsepnya sama. Di sini pergeseran kurva penawaran dipengaruhi oleh faktor lain selain harga barang itu sendiri. Nah, itu sudah saya buatkan tabel. Di situ ada faktor-faktor lain itu ada upah, harga barang mentah, biaya produksi, pajak, subsidi, jumlah penjual, teknologi, dan teknologi. Nah, di situ juga ada pergeserannya. Cara membacanya itu sama seperti tadi di kurva permintaan. Kalau itu di tabel tengah itu naik, berarti faktor tersebut naik. Nah, misalkan faktor tersebut naik, itu gesernya kemana itu yang ada di tulisannya. Misalkan itu yang pertama upah. Ketika upah naik, maka penawaran bergeser ke kiri seperti itu. Dan kalau turun bergeser ke kanan dan sebaliknya. Nah, itu tadi pergerakan sepanjang kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi jenis pergerakannya itu ada pergerakan sepanjang kurva itu sendiri dan ada pergeseran. Nah, kalau pergerakan itu dipengaruhi oleh harga, sedangkan pergeseran dipengaruhi oleh faktor lain selain harga seperti yang sudah saya tuliskan di tabel itu. Silakan nanti dipelajari lagi. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan harga keseimbangan. Ilmu ekonomi, harga keseimbangan juga disebut harga pasar. Nah, harga keseimbangan ini merupakan harga hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli. Artinya pada harga tertentu kurva permintaan atau permintaan dari konsumen itu akan bertemu dengan kurva penawaran. Ya, makanya nanti disebut harga pasar atau kesepakatan harga atau harga keseimbangan. Lebih memahami terkait harga keseimbangan, coba perhatikan kurva atau gambar di samping. Dari kurva tersebut, keseimbangan terjadi pada titik E pada harga sebesar Rp3.000. Di situ dilihat bahwa kurva permintaan berpotongan dengan kurva penawaran. Artinya permintaan dan penawaran itu sama. Jadi di situ di harga 3.000 itu penjual dan pembeli sepakat untuk menjual barang seharga 3.000 seperti itu. Berdasarkan konsep tadi, maka muncul secara matematis rumus harga keseimbangan, yaitu QS sama dengan QD atau PS sama dengan PD. Ini contoh perhitungannya, nanti tinggal dimasukkan saja di rumus seperti biasa. Itu misalkan contoh soalnya diketahui fungsi permintaannya QD sama dengan 10 min 2P dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 20 plus 5P. Maka cara mencari harga keseimbangannya pertama-tama dicari dulu atau dimasukkan ke konsep awal, yaitu QS sama dengan QD. Nah, ini nanti kita bisa ketemu harganya, yaitu di situ diketahui bahwa P atau harganya sebesar 4,3 rupiah. Kemudian habis itu untuk mencari Q-nya tinggal dimasukkan saja ke salah satu fungsi permintaan atau penawarannya. Nanti diketahui Q keseimbangan. Di situ Q keseimbangannya sama dengan 1,4. Nah, makanya titik keseimbangannya diketahui bahwa Q, P atau titik keseimbangannya itu ada di titik Q 1,4 dan P-nya sebesar 4,3. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh permintaan dan penawaran terhadap harga keseimbangan. Perubahan permintaan atau perubahan penawaran itu tadi dapat mempengaruhi perubahan harga keseimbangan juga. Mari kita lihat kurvanya. Yang pertama ini pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan dapat mempengaruhi harga keseimbangan seperti yang dilihat di yang A itu. Misalkan kurva permintaannya berubah dari D menjadi D1. Nah, itu akan mengubah harga keseimbangan juga. Di situ dilihat ketika harganya naik dan kurva permintaannya berubah, jadi keseimbangannya juga akan berubah dari E menjadi E1. Kemudian yang selanjutnya pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran ini juga sama seperti pergeseran kurva permintaan. Jadi misalkan di situ harganya turun ya, jadi permintaannya
juga penawarannya juga akan turun, sehingga kurva penawarannya dari S menjadi S1, sehingga equilibrium price-nya atau harga keseimbangannya nanti juga akan turun dari E menuju E1. Selanjutnya ini pergeseran kurva permintaan dan penawaran secara bersamaan. Nah, kita mulai dari kurva yang kiri dulu. Di situ dilihat awalnya permintaan ditunjukkan oleh kurva D, sedangkan penawaran ditunjukkan oleh kurva S, dan keseimbangan berada di titik E. Kemudian penawarannya bertambah karena ada kenaikan harga, kemudian S tadi, kurva penawaran di S bergerak menuju kurva penawaran S1. Juga terjadi perubahan permintaan. Nah, permintaan itu berubah dari D menuju ke D1, sehingga karena harga naik tadi, maka keseimbangan akan berubah dari E menuju E1. Ada sebuah kondisi di mana permintaan dan penawaran itu berubah sama besarnya, sehingga di situ D menjadi D1, S menjadi S1, dan dapat dilihat di situ tidak terjadi perubahan harga. Nah, hal ini diakibatkan karena perubahan permintaan itu sama besarnya dengan perubahan penawaran. Nah, itu tadi pengaruh perubahan permintaan dan penawaran terhadap perubahan keseimbangan harga. Selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam keseimbangan harga. Nah, di sini yang pertama, penetapan harga tertinggi dan terendah. Penetapan harga tertinggi dan terendah ini akan berpengaruh juga terhadap harga keseimbangan dan kuantitas yang diperjualbelikan oleh produsen. Untuk lebih lengkapnya, silahkan dipelajari di buku paket dan LKS. Kedua, yaitu penetapan pajak dan subsidi. Jadi, pajak dan subsidi ini dapat mempengaruhi harga. Penetapan pajak membuat perubahan harga keseimbangan karena menyebabkan harga yang lebih tinggi. Dengan adanya pajak, otomatis produsen memiliki tambahan biaya dalam memproduksi suatu barang. Makanya nanti dapat mempengaruhi keseimbangan harga atau harga keseimbangan. Karena tadi pajak menambah harga, maka fungsi penawarannya nanti dapat dilihat di situ PS atau harga penawaran sama dengan A plus BQ. Ini rumus yang kemarin ditambah T. T ini pajak ya. Maka jumlah penawaran yang baru dirumuskan dengan QS sama dengan A plus B kali P min T. Kemudian yang selanjutnya subsidi. Nah, kalau tadi pajak menambah harga, maka subsidi adalah dapat mengurangi harga atau menyebabkan penurunan harga, sehingga dapat dirumuskan fungsi penawaran yang baru setelah adanya subsidi PS sama dengan A plus BQ min S. S ini subsidi ya. Dan jumlah penawaran yang baru dapat dicari dengan rumus QS sama dengan A plus B dalam kurung P plus S. S subsidi, jangan lupa. Pokoknya intinya kalau pajak menambah jumlah harga sehingga nanti PS-nya ditambah T. Kalau yang subsidi mengurangi harga, maka PS-nya dikurangi S gitu. S itu subsidi. Nah, ini ada contoh soalnya biar lebih paham tadi. Di sini contohnya pakai ada pajak. Awalnya di situ diketahui harga permintaannya atau rumus permintaannya PD sama dengan 15 min Q. Kemudian penawarannya ditunjukkan dengan 3 plus 0,5 Q. Dan di sini ada pajak atau T. T-nya sebesar 3, maka fungsi penawaran setelah pajaknya berubah. Jadi PS tadi kan ditambahkan kalau ada pajak. Jadi tadi rumusnya PS 3 plus 0,5 Q ditambah pajaknya 3. Jadi rumus penawaran setelah fungsi penawaran setelah pajak ada 0,5 Q ditambah. Kemudian yang selanjutnya dicari harga keseimbangannya. PD sama dengan PS, dimasukkan saja di situ rumusnya. Sudah diketahui bahwa Q keseimbangan setelah pajak itu sebesar 6. Kemudian untuk mencari P-nya dimasukkan saja di fungsi penawaran. Tadi kan fungsi penawaran setelah pajaknya PS 0,5 Q ditambah 6. Jadi di situ dimasukkan saja P-nya diganti 6, Q-nya diganti 6. Jadi PS-nya sama dengan 9.
Nah, eh, di situ sudah diketahui bahwa Q keseimbangannya sebesar 6 dan PS-nya sebesar 9. Nanti kalau ditanya titik keseimbangannya berarti Q, P sama dengan 6,9 seperti itu. Bila nanti subsidi nanti sama ya, tinggal dimasukkan saja di rumusnya. Kalau subsidi kan PS nanti dikurangi S. Nah, berarti S-nya dimasukkan saja, kemudian nanti dicari fungsi penawaran yang baru atau yang setelah subsidi. Kemudian apabila ditanyakan keseimbangan sebelum dan sesudah pajak, berarti nanti di keseimbangan awalnya pakai fungsi penawaran yang sebelum pajak. Jadi PD atau QD sama dengan PS atau QS yang sebelum pajak. Pakai fungsi yang sebelum pajak. Misalkan di sini ditanya keseimbangan sebelum pajak, maka di situ PD 0,5 min Q sama dengan PS-nya 0,5 plus 3 yang awal, jadi yang sebelum pajak. Seperti itu ya. Jadi nanti pokoknya intinya kalau pajak menambah nanti ditambahkan di fungsi penawarannya, kalau subsidi mengurangi di fungsi penawarannya. Penjelasan tentang kurva dan harga keseimbangan, apabila ada yang ditanyakan silakan untuk bertanya kepada saya. Kemudian nanti di akhir setelah materi elastisitas saya akan berikan soal untuk mengisi penilaian. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan tadi materinya yang saya jelaskan di sini. Silakan dipelajari lagi. Jangan lupa juga sambil belajar di buku paket dan LKS. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat belajar.